Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini agak berbeda teman-teman ya, karena saya nggak bawa tripod. Jadi bikin videonya itu dipegang saja dan mohon maaf sekali, kondisi saya agak kotor sekarang ya. Jadi masih banyak apa ya, masih banyak ini lumpur-lumpur karena tadi habis ini nih, habis bersihin kolam. Nah, habis bersihin kolam, jadi bajunya lumpur semua gitu teman-teman ya. Dan kenapa saya sekarang tunjukkan sama teman-teman itu kalau saya sedang beraktivitas seperti ini teman-teman ya, karena itu menindaklanjuti dari pertanyaan yang dari siapa tadi itu, akunnya saya lupa lagi ya. Dia bertanya apakah ketika sudah sembuh total itu fisik kita bakalan kembali lagi. Nah itu teman-teman ya, saya katakan bakalan kembali lagi gitu teman-teman. Tetapi sebelum saya uraikan panjang lebar teman-teman ya, bagi teman-teman yang belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Seharusnya tadi itu saya videokan ya ketika saya sedang beraktivitas teman-teman ya. Karena memang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu butuh pembuktian dan butuh apa ya, butuh kenyataan gitu teman-teman ya. Karena jujur ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu ketakutannya itu masih besar teman-teman. Jadi ketika dulu juga sama lah, ketika saya sedang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika melihat keadaan waktu itu gitu teman-teman ya, beraktivitas itu menjadi tidak nyaman, kemudian terbatas. Dari mulai fisik terbatas, kemudian tenaga juga terbatas, sehingga menimbulkan pemikiran-pemikiran yang lain-lain teman-teman ya. Takutnya wah ini takutnya fisik kita itu nggak bakalan kembali lagi. Nah itu teman-teman. Tetapi waktu itu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika diambang berapa persen ya waktu itu ya, 95% teman-teman ya, karena mungkin saya itu rajin beraktivitas teman-teman, dan akhirnya ya tenaga itu kembali dengan sendirinya teman-teman ya, tanpa kita minta, tanpa kita rencanakan teman-teman. Jadi fisik kita itu ya kembali ke seperti sebelum terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman, jadi tenaganya hadir lagi gitu teman-teman ya, bisa beraktivitas berat lagi gitu. Tetapi kalau seandainya sedang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ya kita fisiknya terbatas teman-teman. Jujur pengalaman seperti itu ya. Jadi kayak macam nyangkul-nyangkul seperti ini tuh nggak bisa teman-teman ya. Jadi mudah lelah, mudah capek, ya mudah ngos-ngosan juga gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya waktu itu saya apa ya, punya pemikiran yang lain-lain teman-teman. Wah ini jangan-jangan nanti keadaan ini bakalan sampai tua nih, kan gitu teman-teman ya. Itu pemikiran-pemikiran saya dulu gitu teman-teman ya. Nah tetapi ketika memang berjalannya waktu, kemudian sering melakukan apa ya, pelatihan juga gitu teman-teman, walaupun pelatihan itu tanpa direncanakan gitu teman-teman, yang penting aktivitas saja gitu. Nah tetapi karena memang mungkin ketika beraktivitas itu ya sering beraktivitas, sering melakukan kegiatan-kegiatan teman-teman ya, tanpa disadari mungkin itu menjadi pelatihan tersendiri teman-teman ya. Nah itu, sehingga ketika terus dilakukan berulang-ulang, 1 hari 2 hari bahkan 1 bulan 2 bulan, dan akhirnya ya tanpa disadari ya kondisi kita itu kembali lagi seperti dulu lagi gitu teman-teman ya. Nyangkul bisa lagi, kemudian ngangkat-ngangkat beban bisa lagi. Nah itu teman-teman ya, itu keadaan saya sekarang gitu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang bertanya di kolom komentar yang menanyakan tentang apakah
kondisi kita bakalan kembali lagi seperti dulu lagi, bisa teman-teman ya. Jadi keadaan kalian itu bakalan kembali lagi seperti dulu lagi gitu teman-teman. Jadi kalian gak usah khawatir tentang keadaan kalian saat ini bakalan selamanya seperti itu. Tidak teman-teman, yang saya rasakan memang seperti itu ya. Jadi keadaan saya itu ya kembali lagi seperti dulu lagi. Nah ini sebagai bukti buat kalian bahwa kalian itu nanti juga bakalan kembali lagi teman-teman. Yang penting kalian itu gimana caranya nih supaya kondisi kalian itu kayak macam dulu lagi gitu teman-teman. Nah, makanya jangan apa ya, jangan pantang menyerah dengan melakukan aktivitas-aktivitas teman-teman ya, karena dengan aktivitas itu bakalan membuat kalian itu cepat membaik teman-teman ya. Berbeda lah ketika saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian yang sering apa ya, yang masih menuruti kata hati, kata pikiran gitu teman-teman ya, menuruti rasa malas. Jadi dalam pikiran itu ketika mau bergerak itu takut ada apa-apa, takut ini itu gitu teman-teman. Kalau seandainya menuruti hal seperti itu teman-teman ya, itu perbaikannya tidak ada teman-teman. Dan ketika perbaikannya tidak ada ya, kita itu merasakan rasa tidak nyaman dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu ya akan begitu lama teman-teman. Tetapi untuk sembuh bakalan, cuman ya durasinya begitu lama. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah makanya dulu ketika mulai memahami bahwa gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu semuanya butuh pelatihan gitu teman-teman. Dari mulai psikis butuh pelatihan, kemudian medisnya butuh pelatihan, sampai hal-hal yang lainnya itu butuh pelatihan teman-teman ya. Nah makanya waktu itu saya tidak berhenti untuk bergerak dan bergerak. Nah itu teman-teman, dan kemudian ketika banyak bergerak gitu teman-teman ya, alhamdulillah kondisi balik lagi. Tetapi jujur ya, ketika di awal-awal bergerak itu apa ya, tidak nyaman teman-teman ya, sangat tidak nyaman gitu teman-teman ya. Jadi ya seperti yang Anda rasakan itulah. Jadi mudah lelah, mudah capek gitu teman-teman ya. Mudah lelah, mudah capek, kadang napas itu terasa ngos-ngosan, mudah pusing, mudah kelayangan, dan sebagainya. Pokoknya untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, hadirlah. Anda juga tahu sendirilah ketika saat ini kalian kan belum membaik ya. Ketika belum membaik, kalian banyak sekali merasakan sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Tetapi kalian gak usah khawatir teman-teman ya, kalian juga nanti bakalan kembali lagi, bakalan sehat lagi, bakalan sempurna lagi, dan kehidupan kalian itu akan berwarna lagi. Bahkan kebahagiaan itu bakalan kembali lagi teman-teman ya. Kenapa saya katakan hal seperti itu? Ya karena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidak berbahaya teman-teman ya. Tidak berbahaya, hanya mengganggu saja. Dan kenapa kita ketakutan gitu teman-teman ya, terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu kita mengalami ketakutan. Ya karena kita belum memahami tentang rasa dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Dulu mungkin kita itu terkena gangguannya itu gangguan biasa ya, kayak macam sakit gigi, kita mengenal ya sakit gigi itu rasanya kayak gimana gitu teman-teman. Kemudian demam, kita mengalaminya, dan kita juga tahu sendiri demam itu rasanya kayak gimana. Kemudian ketika kita mengalami meriang, kita tahu sendiri kita itu meriangnya itu kayak gimana gitu teman-teman ya. Nah tetapi saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis rasanya aneh teman-teman ya. Kenapa menjadi aneh rasanya ya? Kita itu bercampur ya rasanya itu. Dari gangguan medis kita ada gitu teman-teman, dari gangguan perasaan kita ada, dari gangguan pikiran juga ada, dan akhirnya sensasinya itu bercampur dan kemudian rasanya itu menjadi aneh. Nah itu teman-teman, nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, jangan terlalu khawatir teman-teman ya. Gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu adalah gangguan sama seperti gangguan yang lainnya. Itu sebetulnya gangguan rumahan teman-teman ya, kayak macam begah, kembung, itu sebetulnya gangguan rumahan. Tetapi gangguan rumahan itu kalian takutkan karena kalian itu ada waspada, takutnya ini menyebabkan hal-hal yang negatif sangat besar gitu teman-teman, padahal itu tidak. Nah itu teman-teman ya. Nah teman-teman ya, mohon maaf kalau seandainya gambarnya agak apa ya, agak goyang-goyang ya, karena saya nggak bawa tripod teman-teman, karena memang tadi tujuannya itu saya datang ke sini itu mau betulin kolam. Kemudian setelah betulin kolam ya saya mau pulang ke rumah bikin video gitu teman-teman. Tetapi karena memang sekarang itu waktunya sudah jam 5 kurang gitu teman-teman ya. Ini jam 5 kurang 10 ya. Kalau nyampe rumah itu pasti sekitar jam 6 kurang 10 gitu teman-teman ya. Pasti waktunya nggak akan apa ya, nggak akan cukup untuk share video karena mungkin udah gelap gitu teman-teman. Makanya sekarang langsung aja bikin videonya gitu teman-teman, walaupun dengan keadaan terbatas gitu teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, ini tempat saya dulu ketika melatih fisik, ketika melatih mental itu saya sering jalan-jalan di sini teman-teman ya. Dan sampai saya itu dulu itu bikin kolam
bikin kolam seperti ini teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, dan dulu itu ini kolam sempet apa ya, sempet terbengkalai gitu teman-teman ya, karena waktu itu ya sibuk kerja gitu teman-teman, dan kebetulan sekarang itu lagi libur, akhirnya kolamnya saya betulin lagi buat mancing di sini. Jadi bagi teman-teman yang ada di sekitaran kota Cimahi, nanti kalau seandainya udah beres kolamnya boleh mancing di sini, ikannya boleh dibakar di sini gitu teman-teman ya. Kalian boleh bakar nanti di tempat ini nih, pengistirahatan saya nih. Sebentar. Nah, itu tempat peristirahatan saya, dan rencana saya juga mau bikin ini tempat masak-masak nanti di sini nih. Nah, nanti saya akan rencana mau bikin tempat masak-masak di situ ya. Nanti kita bikin nasi liwet di situ. Nanti tapi setelah saungnya jadi gitu teman-teman ya. Tetapi untuk saat ini karena memang saungnya belum jadi, ya nanti aja gitu teman-teman ya. Dan yang ini sekarang kerjaan masih banyak teman-teman sebetulnya ya. Ini mau apa ya, mau bersihin dulu tebingnya karena takut ada ular, karena saya itu paling takut dengan ular teman-teman ya. Makanya ini mau dibersihin dulu, nanti ketika udah bersih dinding-dindingnya semuanya sampai sana teman-teman ya, baru kita bikin saung. Dan rencana saya itu mau nebang bambunya itu yang di atas. Nah ini kan ada pohon bambu nih. Nah ini pohon bambu ini yang di sini nih, ini pohon bambu semua nih. Nah itu mau rencana mau saya robohkan gitu teman-teman ya, mau saya tebang buat pagar-pagar di sini sama bikin saung yang di sana. Nah itu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang nanti nih yang masih di ada sekitaran kota Cimahi, Pak setiap hari kegiatan Bapak itu apa? Saya kalau pulang sekolah gitu teman-teman ya suka langsung ke sini teman-teman ya, kadang suka bikin video dengan channelnya Inspirasi Hidup Sehat di sini nih. Nah saya kadang duduk di sini nih di pinggir-pinggir ini ya, duduk di situ bersama channel Inspirasi Hidup Sehat. Kadang suka mancing juga di arah sana teman-teman ya, dan ini di bawah itu kali semua gitu teman-teman ya, sungai-sungai, dan airnya lumayan jernih, kemudian ikan wadernya juga cukup banyak gitu teman-teman. Dan kadang saya itu kalau misalkan mau pulang, nah suka mandinya di sini nih. Nah di sini karena di situ itu airnya cukup jernih, jadi kadang suka berenang di sana teman-teman ya. Kadang suka berenang di sana, bawa anak ke sini gitu teman-teman ya. Kadang ada ini ya, istri juga suka dibawa ke sini, cuman hari ini istri nggak ikut teman-teman ya, karena memang sengaja nggak saya bawa, takutnya ganggu teman-teman. Soalnya kalau bawa keluarga pasti ya tahu sendiri lah, tolong dong bikinin ini, tolong dong ambilin itu, wah repot gitu teman-teman. Nah makanya ketika tadi pagi-pagi itu mau ikut, saya nggak bawa teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, cerita saya sekarang itu seperti itu, dan itu menjadi patokan buat kalian gitu teman-teman yang masih beranggapan kalau seandainya fisik kalian itu tidak akan kembali lagi. Itu hanya bayangan kalian saja, itu permainan pikiran saja bahwa kalian itu tidak akan kembali lagi. Padahal kalian itu fisiknya bakalan kembali lagi teman-teman. Tetapi jujur ya, untuk saya pribadi ada beberapa fisik yang tidak kembali lagi teman-teman ya, kayak macam ini gigi sekarang kiri kanan itu kropos teman-teman, kemudian ini uban nih, uban nggak bisa kembali lagi. Nah itu teman-teman ya, uban sekarang itu banyak sekali teman-teman ya. Itu hasil dari waktu dulu ya, ketika stres, terkena gangguan asam lambung, dan sensitif psikosomatis, kita berpikir keras tentang kematian, dan akhirnya yaitu berdampak sama rambut saya gitu teman-teman. Rambut saya sebagian agak rontok dulu gitu teman-teman, kemudian nah sekarang rambutnya jadi lagi, tapi imbasnya ya ubannya itu nggak kembali lagi teman-teman. Tetapi kita ambil hikmahnya saja gitu teman-teman ya. Itu mungkin teguran atau hadiah gitu teman-teman, atau ya hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa menandakan kita itu harus ya apa ya, mengingatkan usia kita teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, tetapi yang penting kita sehat lah. Nah itu teman-teman, karena jujur ya, kebahagiaan yang paling diutamakan itu adalah sehat gitu teman-teman ya. Jadi hal-hal yang lain itu kayak macam hal-hal dunia itu nggak ada senang-senangnya sama sekali teman-teman ya. Sepengalaman saya memang seperti itu ya. Jadi kadang ada yang ngasih uang ketika nengok gitu teman-teman, yang ngasih hadiah nggak ada senang-senangnya sama sekali teman-teman ya, karena yang paling dirindukan itu adalah kesehatan teman-teman. Jadi di pikiran itu kadang selalu bertanya-tanya ya, kapan nih gue sembuh, kapan nih gue sehat lagi, kapan nih gue bisa jalan-jalan lagi, kapan nih gue bisa nyangkul lagi. Nah itu teman-teman ya,
Nah itu, nah makanya bagi teman-teman yang sedang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis yang sekarang masih selalu mengeluh dengan keadaan kalian teman-teman ya, apapun yang terjadi kalian harus banyak bergerak gitu teman-teman ya, harus banyak bergerak, harus banyak beraktivitas gitu, jangan terlalu sering rebahan lah di rumah gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, ini pemandangannya sangat indah sekali teman-teman ya. Aduh ini nih, ini kebetulan kalau siang hari itu panas teman-teman, makanya kalau misalkan lagi nyangkul panas-panasan itu sekarang muka agak hitam teman-teman ya, tetapi nggak apa-apa. Yang penting sehat aja. Nah itu teman-teman ya, ini saya nyabit rumput biasanya suka di sana nih, nyabit rumput buat ternak gitu teman-teman ya. Jadi itulah kegiatan saya ketika sekarang sudah sembuh total, jadi fisiknya sudah kembali lagi teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan ada yang mau coba-coba, coba dong Pak, kalau seandainya fisiknya sudah kembali lagi, ayo dong main panco dengan saya, boleh. Nah itu teman-teman ya, boleh kalian coba Abdurrahman, panco, main panco itu tangan yang nah itu teman-teman ya, boleh lah. Kalau misalkan yang kalah dikasih hadiah rokok, kalau yang menang yang ngasih rokok. Nah itu teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, makanya bagi teman-teman yang sekarang belum membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, lah cepat membaik teman-teman ya, biar kalian itu ya bisa jalan-jalan lagi kayak macam begini nih, nikmat ya, nikmat, adem gitu teman-teman. Jadi ada semilir angin itu, subhanallah, nikmat sekali. Berbeda dulu ya, ketika sebelum membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ada semilir angin itu ya kadang kitanya menjadi tidak nyaman ya, kembung lah, begah lah, dan sebagainya teman-teman ya. Tetapi ketika sudah sembuh total teman-teman ya, ketika cuaca panas itu kadang semilir angin itu kita harapkan teman-teman ya. Berbeda dulu ketika sebelum membaik, kadang kalau mau jalan-jalan itu kita pakai jaket gitu teman-teman ya, takut ada angin besar. Tetapi saat sudah sembuh, kita berharap ada angin kencang. Nah itu teman-teman, perbedaannya di situ gitu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ayo konsisten metodenya, kemudian harus banyak bergerak biar kalian cepat membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Dan ketika membaik, kalian juga nanti merasakan betapa indahnya, betapa enaknya, betapa bahagianya terbebas dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, dan kalian bisa merasakan kesenangan-kesenangan seperti ini teman-teman ya. Ya kesenangan-kesenangan ini sebetulnya cukup sederhana ya. Kayak macam lihat-lihat pemandangan yang hijau-hijau itu sederhana sih sebetulnya. Kalian nggak usah berbayar sih sebetulnya. Berbeda dengan yang di perkotaan ya Pak. Saya itu lihat pesawahan itu harus naik angkot kayak macam saya gitu teman-teman. Harus naik motor dulu gitu teman-teman ya. Ya nggak apa-apa teman-teman. Yang penting ya nggak bayar lah masuk ke sawah itu teman-teman ya. Kalian bisa menikmati, ada kesenangan tersendiri, refresh otak juga. Kita lupa dengan yang namanya penyakit. Berbeda ketika di rumah, setiap harinya itu selalu teringat dengan sensasi, kemudian wah ini jangan-jangan gue mati nih, besok gue mati nih. Nah itu teman-teman ya, itu saya dulu gitu teman-teman ya. Nah tetapi untuk saat ini justru di pikiran itu, gimana nih kolam biar cepat beres gitu ya, gimana nih caranya nih saungnya biar cepat beres gitu teman-teman. Sementara saya ngerjain sendiri gitu teman-teman ya, saya ngerjain sendiri gitu, mau nyuruh orang gak ada biaya teman-teman ya, itu yang pertama. Kemudian ya sambil olahraga saja sih sebetulnya ya. Nah ini teman-teman ya, dan tadi itu ketika ini ya, ketika bersihin tempat ini, itu tadi ada ular juga, saya sempat loncat juga dari atas tangga sana. Karena saya itu orangnya, saya itu senang main ya di tempat-tempat kayak macam begini, pergi ke hutan, naik tebing gitu teman-teman. Tetapi kalau misalkan sama binatang yang namanya ular, subhanallah teman-teman, ular segede apapun atau sekecil apapun pasti saya takut teman-teman. Dan tadi itu ya ularnya lumayan besar ya, tetapi ya nggak berbisa juga sih sebetulnya. Di sini tuh banyak ular ya, banyak ular, tetapi untuk yang berbisa itu di sini jarang. Cuman ya tetap aja ular gitu teman-teman ya. Takut saya tuh teman-teman ya. Dan tadi juga sempat masuk ke sayuran sini nih. Ini sayuran sengaja saya tanam karena memang ketika banyak yang main ke sini itu suka ada yang minta lalaban gitu teman-teman ya. Pak saya minta lalapnya dong Pak, katanya gitu. Jadi ya sengaja saya tanamin lalap-lalaban gitu teman-teman ya.
Dan nanti juga di pinggir-pinggir sana itu rencana mau nanam ini apa ya, nanam cabai gitu teman-teman ya. Tapi sekarang itu lagi sibuk ini dulu nih, betulin pematang sawah nih, mau nebar dulu benih. Dan ini sebagian sudah sih sebetulnya ya, tapi itu punya orang teman-teman ya. Kalau yang sebelah sana yang beres itu punya orang, dan punya orang itu sudah beres. Dan yang ini belum beres karena ya belum gajian. Belum gajian. Jadi ya belum ada ini ya, belum ada uang buat sewa kerbaunya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video tentang seputaran bahwa fisik itu bakalan kembali lagi atau tidak. Saya katakan fisik bakalan kembali lagi teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang fisiknya masih merasa lelah, mudah capek, kemudian mudah ngos-ngosan gitu teman-teman, kalian gak usah khawatir teman-teman ya. Untuk saat ini kalian terima saja gitu teman-teman, jangan kalian itu meratapi nasib. Kenapa nih saya nih sekarang itu menjadi mudah capek, mudah lelah, fisiknya sekarang itu jadi jelek banget gitu teman-teman ya. Kalian jangan meratapi ke arah sana gitu teman-teman, terima saja bahwa kalian itu ya sekarang sedang sakit sih sebetulnya teman-teman ya. Berpikir wajar saja sih sebetulnya ya. Ya kalian sekarang sedang sakit. Nanti juga ketika kalian sudah sembuh total, kalian bakalan gagah lagi teman-teman ya, bakalan menjadi superhero lagi gitu teman-teman, tenaga bakalan kembali lagi teman-teman ya. Dari mulai tenaga, fisik, semuanya bakalan kembali lagi sih sebetulnya teman-teman ya. Itu teman-teman, makanya jangan pernah meratapi nasib gitu teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian bertanya juga, Pak tapi ini lama gitu kan ya, saya sangat lama sekali merasakan hal seperti ini. Nah itulah ciri khas ya, ciri khas dari gangguan asam lambung gejala psikosomatis memang seperti itu ya. Semuanya butuh pelatihan gitu teman-teman ya. Jadi gangguan asam lambung gejala psikosomatis itu berbeda dengan gangguan-gangguan yang lain teman-teman ya. Kenapa saya katakan berbeda dengan gangguan yang lain? Ya karena ketika kita mendapatkan gangguan yang lain, kita tidak dilatih juga, ya kita bakalan kembali lagi sehat gitu kan teman-teman ya. Tetapi untuk asam lambung gejala psikosomatis ada gangguan medis, ada gangguan psikis gitu teman-teman. Semuanya menjadi butuh latihan lagi teman-teman ya. Kita dari nol lagi. Nah itu teman-teman, tetapi kalau misalnya kalian rajin ya, rajin melakukan metodenya ya, melatihnya rajin dengan cara seperti apa, sering jalan-jalan gitu teman-teman ya, itu bakalan lebih cepat teman-teman ya. Nah itu, nah makanya bagi teman-teman nih yang sekarang sudah mulai membaik nih, sudah beraktivitas, tolong komentar ya, di kolom komentar biar teman-teman yang belum membaik itu termotivasi teman-teman ya. Pak saya ini sekarang sudah sembuh nih, sudah jalan-jalan nih, tolong berkomentar seperti itu bagi yang sudah membaik teman-teman ya, biar orang-orang yang belum membaik itu ya termotivasi teman-teman ya. Jadi jadikanlah gangguan ini menjadi lahan ibadah buat kita semua. Nah itu teman-teman, jadi ya biar ada hikmahnya gitu teman-teman ya. Jadi kita itu nggak menderita terus ya. Kita menderita nih saat terkena gangguan asam lambung, pahalanya nggak ada kan gitu. Coba kalau misalnya kalian memotivasi orang yang sedang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kalian itu menjadi apa ya? Menjadi mempunyai dua apa ya? Dua kebaikan teman-teman. Yang pertama kalian mempunyai pengalaman gitu teman-teman, pengalaman saat terkena gangguan asam, jadi bisa ceritalah ke orang gitu teman-teman. Kemudian yang keduanya, kalian itu mendapatkan pahala teman-teman ketika kalian mengedukasi orang lain, kemudian menyemangati orang lain, kalian juga nanti akan mendapatkan pahala. Jadi kita mempunyai dua fungsi teman-teman ya, kita mempunyai pengalaman, yang keduanya kita mendapatkan pahala lagi. Nah makanya gangguan asam lambung dan psikosomatis itu jadikanlah lahan ibadah buat kalian teman-teman ya, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu butuh motivasi, butuh apa ya, butuh kenyataan, butuh fakta, butuh bukti gitu teman-teman, biar tidak selalu berpikir kemana-mana gitu teman-teman ya. Karena jujur ya, untuk orang-orang yang kena asam itu ya butuh apa ya, butuh pembuktian gitu teman-teman ya. Ini nih gua nih takut mati nih, nggak akan mati, nggak akan mati, itu buktinya banyak kan itu teman-teman ya. Dan ketika melihat buktinya yang banyak, oh ternyata benar ya, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu sangat banyak sekali, tetapi mereka nggak ada yang mati. Nah itu menjadi apa ya, menjadi ketenangan tersendiri teman-teman ya. Nah itu, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sudah membaik, tolong komentar, Pak saya sekarang nih sudah membaik nih gitu ya, sudah bisa beraktivitas, sudah nikmat. Nah itu teman-teman, biar nanti ketika dibaca sama orang yang belum membaik itu menjadi penyemangat. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian ya. Minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis.
Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saya cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, hentikan videonya teman-teman ya, karena sekarang udah jam berapa ini? Udah jam 5 lebih teman-teman ya. Saya pulangnya jauh, harus naik motor, takut kemagriban gitu teman-teman ya. Hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.